Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang anak-anak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah kabarnya semuanya baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Saya di sini sebagai guru BK kalian yang akan mengajar tentang materi atau mata pelajaran bimbingan dan konseling. Sebelum itu, marilah kita berdoa dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing supaya kita mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Cukup. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok menurut Prayitno bahwa bimbingan kelompok adalah memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih menekankan suatu upaya bimbingan kepada individu melalui kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok kali ini adalah untuk memahami dan menyebutkan gaya belajar kalian masing-masing. Tujuan kedua adalah untuk mengenalkan apa itu gaya belajar, supaya kalian dapat mengerti apa itu gaya belajar dan dapat mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Saya akan menjelaskan cara dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari bimbingan kelompok ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan macam-macam dari gaya belajar. Yang ketiga, saya akan menanyakan gaya belajar kalian masing-masing. Dan yang terakhir, akan ada evaluasi dari apa yang akan saudara tangkap dari bimbingan kelompok ini. Untuk waktu bimbingan kelompok kali ini, Bapak akan memberikan waktu selama 10-20 menit. Di bimbingan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang gaya-gaya belajar. Coba bisa diaktifkan PPT saya. Ya, apa itu gaya belajar? Gaya belajar merupakan cara yang dominan dan yang paling kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, atau mengerti suatu informasi. Menurut Brown, mendefinisikan gaya belajar merupakan cara seseorang untuk mempersepsikan serta memproses informasi dalam situasi belajar. Lanjut. Dari gaya belajar ini memiliki beberapa macam gaya belajar, yaitu menurut Body Depoter dalam quantum learning disebutkan bahwa ada 3 macam belajar, yaitu yang pertama, gaya belajar visual, yang kedua, gaya belajar auditorial, dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Apa itu gaya belajar visual? Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih mengedepankan tentang kemampuan penglihatan seseorang. Dengan gaya belajar ini, seseorang akan lebih nyaman dalam pembelajaran dan lebih mudah mempelajari materi jika menggunakan warna-warna, garis, maupun bentuk. Orang dengan gaya belajar ini memiliki pemahaman mendalam dengan nilai artistik. Lalu gaya belajar yang kedua, yaitu gaya belajar yang mengendalikan kemampuan mendengarkan. Dalam pembelajaran mereka lebih banyak mendengarkan dan menyimak. Maka dari itu, tipe ini biasanya paling peka dan hafal dari apa yang telah dijelaskan. Seseorang dengan gaya belajar auditori dapat berkonsentrasi baik dengan musik atau gerakan yang ada di latar belakang. Gaya belajar yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini melibatkan interaksi langsung. Dengan pembelajaran, tipe ini lebih mudah memahami sesuatu ketika mereka mempraktikannya, bukan hanya sekedar membaca buku atau mendengarkan ceramah, karena mereka terlibat langsung. Tipe ini akan memiliki pengalaman tersendiri dan memahaminya. Lalu ada karakteristik gaya belajar. Karakteristik gaya belajar visual, yaitu mereka lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Jadi, contohnya, biasanya anak yang memiliki gaya belajar visual ini, dia lebih suka untuk
belajar langsung dengan tatap muka, bukan dengan mendengarkan ceramah yang biasanya online begitu, itu mereka akan susah biasanya. Terus lebih suka membaca daripada dibacakan. Cukup peduli dengan penampilannya. Yang keempat, suka menggambar apapun di kertas ataupun di media lain. Yang seperti ini biasanya. Lalu yang kelima, sulit menerima instruksi secara verbal kecuali jika ditulis. Selanjutnya, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Jadi seperti orang yang suka menyendiri, istilahnya gitu. Jadi jika ada keramaian, dia akan sangat sulit berkonsentrasi. Jadi siswa yang mempunyai gaya belajar visual ini tidak suka dengan keramaian karena sulit berkonsentrasi. Terus selanjutnya berbicara dengan tempo yang agak cepat. Selanjutnya menyukai demonstrasi daripada pidato. Selanjutnya karakteristik gaya belajar auditori, yaitu siswa yang memiliki gaya belajar auditori ini, mereka akan lebih mudah mengingat dari apa yang ia dengar. Jadi dia lebih senang untuk dijelaskan daripada untuk membaca sendiri. Lalu pembicara yang fasih namun mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang ketiga, kesulitan dengan pekerjaan yang melibatkan visual. Yang keempat, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Jadi menurutnya untuk gaya membaca dengan mengeluarkan suara ini akan lebih mudah untuk mengingat atau lebih mudah untuk menghafalnya. Selanjutnya, mudah mengingat nama orang baru. Yang keenam, pandai dalam menirukan. Yang ketujuh, senang mendengarkan. Ya, dalam karakteristik gaya belajar kinestetik, yaitu biasanya siswa kalau memiliki karakteristik gaya belajar kinestetik ini, mereka akan senang belajar dengan cara praktik langsung, dengan melibatkan gerakan tubuh. Biasanya mereka yang seperti ini akan susah untuk belajar di dalam kelas. Terus yang kedua, sulit dalam menulis dan mudah dalam bercerita. Yang ketiga, ketika berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Keempat, menghafal dengan berjalan atau melihat. Cara memaksimalkan pembelajaran melalui masing-masing gaya belajar, yaitu gaya belajar visual. Yang pertama, menggunakan peta, garis waktu, menggambar, diagram ataupun dengan bagan. Yang kedua, membuat garis besar atau kerangka belajar seperti mind mapping atau peta konsep. Yang ketiga, membuat catatan hasil membaca atau menonton video-video edukasi supaya mereka tidak lupa dengan apa yang disampaikan. Jadi dengan gaya belajar visual ini, maka mereka akan menulis hasil dari apa yang ditangkap dari membaca ataupun menonton video edukasi. Terus yang nomor 4, menggarisbawahi kata-kata kunci dengan ballpoint. Yang kelima, menggunakan flashcard atau penanda. Lalu gaya belajar auditori, mengedepankan kegiatan mendengarkan seperti podcast ataupun rekaman ceramah, buku audio atau menonton video, membahas serta mengulangi materi pembelajaran dalam menyuarakannya dan jika memungkinkan bisa merekamnya. Lalu mereka suka dengan belajar kelompok dengan cara berdiskusi, karena dengan berdiskusi maka orang yang memiliki gaya belajar ini akan terlibat sangat aktif dalam memecahkan suatu masalah. Lalu gaya belajar kinestetik, melakukan kegiatan dengan interaksi secara langsung seperti bereksperimen, peragaan sejarah, bermain peran, ataupun praktik. Membuat model suatu topik pembelajaran. Dan yang ketiga, mengikuti kelas yang melibatkan gerakan seperti menari, kickboxing, atau beragam olahraga lainnya
yang biasanya menggunakan praktik langsung. Yang keempat, menggunakan buku-buku petualangan atau tindakan. Yang kelima, sering membuat jeda atau beristirahat. Lalu yang keenam, mereka menggunakan flashcard. Dan yang terakhir, orang yang memiliki gaya belajar kinestetik akan melibatkan berbagai peran dan praktik kegiatan belajar. Kalau boleh tahu, anak-anak ini memiliki gaya belajar bagaimana ya? Memiliki gaya belajar yang pertama auditori, atau gaya visual, ataupun kinestetik. Visual sih Pak kalau saya. Saya audio, Saya juga kayaknya visual audiotori. deh. Visual. Mungkin bisa diberikan alasan kenapa memiliki gaya belajar visual. Tolong Mbak Amelia Putri menjelaskan tentang gaya belajarnya. Kalau saya mungkin lebih ke audiotori karena lebih suka mendengarkan daripada membaca. Menurut saya membaca itu membosankan, lebih suka mendengarkan langsung gitu. Seperti itu. Ya, lalu dengan Mbak Reta Lismaya. Mbak Reta memiliki gaya belajar yang bagaimana? Kalau saya sih biasanya suka membaca, Pak. Lebih suka membaca daripada mendengarkan. Saya lebih fokus dalam membaca. Jadi menurut saya visual gaya belajar saya. Ya, baik. Lalu Mbak Chandra Ayu. Saya suka semuanya, Pak. Berarti Mbak Chandra ini memiliki 3 gaya belajar? Iya, Pak. Saya suka kalau belajar itu, kalau nggak ada gambar saya nggak suka, nggak bakal saya baca. Terus kalau belajar juga saya harus ngedengerin musik. Tapi kalau lebih paham lagi saya sambil praktek, Pak. Saya bingung, Pak. Saya nggak tahu. Ya, mungkin ini gaya belajar Mbak Chandra Ayu lebih spesifiknya berada di gaya belajar kinestetik, yaitu karena Mbak Chandra Ayu ini lebih suka jika praktik langsung dan sering membaca buku. Lalu Mbak Devi Rahayu. Saya kayak Chandra, Pak. Saya juga bingung, Pak. Saya suka gambar, tapi saya nggak bisa fokus kalau rame. Terusan saya juga nggak suka baca. Terusan gimana gitu, Pak ya? Begitu. Mbak Devi mempunyai gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori. Ya. Ya, karena Mbak Devi Ya. tidak suka membaca ya tadi ya. Iya. Lebih suka untuk dijelaskan kan ya. Oh iya, Pak. Ya, itu adalah gaya belajarnya Mbak Devi, yaitu gaya belajar auditori. Oh iya. Lalu, ya baik. Lalu Mbak Farah Okta. Ya, jadi gaya belajar saya itu gaya belajar visual. Karena saya suka nyetet, terus suka ngewarnain pakai pulpen warna gitu. Terus di masa pandemi ini nih gaya belajar online ini menurut saya sih nggak cocok ya buat saya, soalnya saya jadi males mendengarkan gitu ceramah gitu, saya nggak suka. Ya, baik. Lalu Mbak Risma Indah, bagaimana cara belajar Anda? Kalau saya gaya belajarnya auditori, Pak, karena saya lebih sering mendengarkan, lebih nyambung sama lebih masuk ke otak aja pelajarannya gitu. Tapi kalau baca sih saya juga suka, tapi bukan baca pelajaran ya. Gitu. Ya, baik. Lalu Mbak Sani Rofiatur, bagaimana saya belajar?
Kalau saya kayaknya visual ya, soalnya saya tuh suka membaca. Tapi saya bingung juga apa kinestetik gitu. Soalnya kadang kalau saya ngomong itu tangannya gerak-gerak gini gitu kan, kayak barusan. Nah itu. Tapi kalau kinestetik kan biasanya tuh yang olahragawan, atlet-atlet gitu. Nah, saya kan nggak suka olahraga. Jadi kayaknya visual deh. Soalnya ya membaca itu tadi. Ya, baik. Lalu Mbak Nurmaini. Kalau saya gaya belajarnya visual kayaknya. Soalnya lebih suka baca. Kalau denger-denger dari video gitu kurang masuk. Terus suka ngerangkum-rangkum juga. Gitu. Baik. Lalu yang Terakhir, yaitu Mbak Dania. Bagaimana dengan gaya belajar Anda? Bingung. Ya, baik. Kesimpulan dari bimbingan kelompok kali ini adalah kalian telah memahami apa itu macam-macam gaya belajar dan kalian memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi dengan mengetahui gaya belajar kalian, kalian bisa mengembangkan prestasi di sekolah ini. Ya, untuk bimbingan kelompok pada kali ini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada kalian. Apakah kalian paham dengan materi yang saya sampaikan tadi? Paham, Pak. Paham ya? Baiklah. Lalu, apakah kalian menemukan gaya belajar yang tepat bagi diri kalian? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya Alhamdulillah menemukan. iya Pak. Iya, nemu. Ya, baiklah. Kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Mbak Risma, bagaimana kesan Anda mengikuti bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini? Yang pasti saya lebih mengerti dan mengetahui berbagai macam gaya belajar terhadap banyak orang juga. Terus saya juga bisa lebih yakin sama gaya belajar saya. Nantinya mungkin saya bisa meningkatkan lagi belajar saya juga dengan gaya belajar yang sudah saya temukan itu. Dan yang pasti dapat ilmu baru juga, Pak. Begitu. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Mungkin Mbak Reta bisa diungkapkan kesan dari mengikuti bimbingan kelompok ini. Iya, Pak. Setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya lebih paham gaya belajar apa yang perlu saya terapkan atau yang sudah saya lakukan selama ini. Terus saya juga bisa lebih memaksimalkan untuk meningkatkan prestasi belajar saya melalui gaya belajar saya saat ini. Intinya lebih paham, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Risma. Mbak Risma juga dengan Mbak Rita. Jadi bimbingan kelompok ini bisa berhasil dengan baik dan tanpa kendala apapun. Untuk kesempatan selanjutnya, kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi. Mungkin waktunya ada yang mengusulkan kapan? Apakah mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi? Minggu depan aja. Oh, iya, Mungkin baik. teman-teman bisa atau gimana? Bagaimana untuk anak-anak sekalian? Iya Pak, minggu depan Iya, saja. Pak. Minggu depan saja. Iya Pak, bisa. Ya, baik. Iya Pak. Kalau begitu bimbingan kelompok yang akan datang selanjutnya akan dilaksanakan pada minggu depan. Terima kasih anak-anak. Terima kasih untuk waktunya yang kalian sempatkan untuk melakukan bimbingan kali ini. Terima kasih. Untuk menutup bimbingan kali ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.